Selamat bertemu kembali di media pembelajaran. Untuk kali ini kita akan belajar penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Silakan kalian simak dengan baik supaya bisa memahami materinya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung media pembelajaran dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Perhatikan di sini sudah ada soal yaitu 5/9 ditambah 2/9. Yang kedua 2/7 ditambah 3/7. Untuk pecahan ini yang pertama dan yang kedua kalian bisa perhatikan di sini penyebutnya sama ya. Di sini penyebutnya untuk yang pertama 9, sedangkan untuk soal yang kedua yaitu 7. Nah, jika penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, maka cara mengerjakannya adalah kita hanya jumlahkan bagian pembilangnya saja atau bagian atasnya saja. Jadi yang dijumlahkan hanya 5 tambah 2. Ya. Sekarang kita hitung 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian penyebutnya tetap 9 sehingga hasilnya menjadi 7/9. Yang kedua juga sama, kita hanya jumlahkan pembilangnya saja, yaitu 2 tambah 3, hasilnya sama dengan 5, kemudian penyebutnya tetap 7, sehingga menjadi 5/7. Nah, inilah cara menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Sekarang kita akan masuk ke soalnya, yaitu dengan penyebut yang berbeda. Soalnya 3/5 ditambah 1/2 atau setengah. Perhatikan di sini penyebutnya berbeda. Untuk yang pertama penyebutnya 5, sedangkan yang kedua penyebutnya adalah 2. Maka jika penyebutnya berbeda, cara mengerjakannya adalah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari KPK. Yang kita cari KPK dari penyebutnya atau dari bawahnya ya. Berarti KPK 2 dan KPK 5. KPK artinya kelipatan persekutuan terkecil, maka kita akan cari kelipatan 2 dan 5. Kelipatan 2 dimulai dari 2, kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, kemudian 6 ditambah 2 sama dengan 8, dan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sekarang kita cari kelipatan 5, 5 sama dengan 10. Perhatikan di sini sudah ada angka yang sama, yaitu 10. Maka KPK-nya adalah 10. Dan untuk mengerjakannya ini penyebutnya kita ganti. Per 5 dan per 2 ini kita ubah menjadi per 10. Ditambah per 10 juga. Jadi perhatikan di sini sudah berubah menjadi per 10 kedua-duanya. Nah, sekarang kita akan menentukan angka pada pembilangnya. Caranya adalah kita bagi dari penyebut ke penyebut. 10 dibagi 5 dikali 3. Kemudian untuk 2 dari bawah juga 10 dibagi 2 dikali 1. Kita hitung. 10 dibagi 5 sama dengan 2, kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan penyebutnya di sini 10, di sini juga per 10. Ditambah, kita hitung 10 dibagi 2 sama dengan 5, kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5, per 10 juga. Sekarang perhatikan yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Di sini penyebutnya sudah sama-sama 10. Kita jumlahkan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kemudian penyebutnya 10. Kalian bisa perhatikan di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, jika pembilang lebih besar dari penyebut atau atasnya lebih besar, maka ini harus kita sederhanakan. Caranya adalah kita bagi menggunakan pembagian bersusun, yaitu 11 dibagi 10. Ya. 11 dibagi 10 bisa berapa? Bisa 1 ya, kita letakkan di atas satunya, kemudian dikali 1 dikali 10 sama dengan 10. Kita kurangkan. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0, tidak perlu kita tulis. Sekarang perhatikan, kita bagi lagi, 1 dibagi 10.
1 dibagi 10 sudah tidak bisa. Maka jika sudah tidak bisa dibagi, satunya ini kita angkat, kita naikkan ke atas. Kemudian untuk penyebutnya, 10-nya ini kita letakkan di bawah. Sehingga hasilnya menjadi 1 per 10. Ini soal yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Perhatikan soal yang kedua. 1 per 8 ditambah 3 per 4. Ini juga penyebutnya berbeda. Maka kita samakan dengan mencari KPK dari 4 dan 8. Kita cari KPK 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sekarang langsung perhatikan saja sudah sama. Ini KPK-nya sudah ketemu, berarti KPK-nya adalah 8. Kita ubah menjadi per 8, kemudian ditambah, ini juga menjadi per 8. Sama seperti soal yang pertama, untuk pembilangnya 8 dibagi 8 dikali 1. Kemudian yang ini juga sama, 8 dibagi 4 dikali 3. Kita hitung. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini per 8, berarti di sini juga per 8. Ditambah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sini juga per 8. Perhatikan penyebutnya sama 8. Yang dijumlahkan cuma bagian atasnya saja, yaitu 1 ditambah 6. 1 ditambah 6 sama dengan 7 per 8. Nah, perhatikan hasilnya adalah 7 per 8. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, sehingga ini hasil akhirnya kita tidak perlu sederhanakan lagi. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut dan sudah tidak bisa dibagi lagi atau jika ingin disederhanakan dengan bilangan yang sama. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu cara menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.